Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh. Hari ini kami mau menghayati berjamahan kudus karya salib-Mu. Engkau berdarah-darah bagi kami, menebus dosa kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Bapak Ibu, sakramen
adalah upacara keagamaan yang menyimbolkan kehadiran dan rahmat Tuhan. Salah satu sakramen gereja adalah perjamuan kudus yang kita lakukan secara berkala, di mana kita akan makan roti sebagai lambang tubuh Kristus dan minum anggur sebagai lambang darah Kristus yang dikorbankan. Perjamuan kudus dilakukan juga oleh jemaat Korintus pada zaman Paulus. Namun sayangnya perjamuan kudus yang mereka adakan dilakukan dengan cara dan sikap yang salah. Untuk itulah Paulus menegur dengan sikap yang keras. Karena mereka tidak memaknai perjamuan kudus sebagai sarana untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Sebaliknya momen ini menjadi kesempatan untuk makan dan minum anggur sepuasnya. Berpesta pora, makan minum anggur sepuasnya. Mereka justru melampiaskan hasrat kedagingan dalam sebuah upacara sakramen yang seharusnya sangat kudus. Bahkan juga dalam perjamuan itu tidak saling memperhatikan kebutuhan sesama. Ada yang mabuk dan kekenyangan, tetapi ada yang tetap tinggal lapar. Paulus menegur praktek seperti itu. Pasalnya persekutuan model seperti itu tidak membangun tubuh Kristus. Paulus kembali mengingatkan mereka akan cara dan esensi dari perjamuan kudus. Ia tidak ingin jemaat menjadikan perjamuan kudus sebagai ritual keagamaan belaka tanpa pemahaman makna yang benar. Paulus meminta mereka untuk mengintrospeksi diri. Jemaat dituntut sungguh-sungguh menyadari arti tubuh Kristus yang terpecah dan darahnya yang tercurah. Bapak Ibu, kalau kita membaca surat ini pagi hari ini, kita juga diminta untuk merenungkan kembali makna perjamuan kudus. Setiap kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh Kristus yang dihancurkan dan darahnya yang dicurahkan, kita menghayati kembali karya Kristus di kayu salib, mati menebus dosa-dosa kita. Sikap kita yang pertama adalah menguduskan diri. Artinya mengkhususkan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah itu, mempersiapkan acara perjamuan itu, tubuh jiwa roh kita. Bila perlu mengambil puasa sebelumnya. Intinya mempersiapkan batin kita untuk menerima persekutuan itu. Yang kemudian yang kedua adalah mensyukuri karya itu, di mana Kristus mati menebus dosa kita, di mana kita menerima keselamatan dari Tuhan. Setiap kali menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, ada rasa syukur yang dalam. Kita nyatakan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau tebus dosa-dosaku. Demikian. Selanjutnya, yang ketiga, mempraktekkan, membawa semangat pengorbanan Kristus untuk hidup berkorban, untuk hidup tidak hidup untuk diri kita sendiri. Seandainya dalam perjamuan kudus itu juga disertai perjamuan kasih, kemungkinan di jemaat Korintus perjamuan kudus ini juga disertai perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu seyogyanya dibuat untuk saling melayani. Di sana di bagian akhir perikop, Paulus mengingatkan ayat 33-34, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Ini artinya apa? Mendahulukan yang lain, memperhatikan yang lain, saling melayani. Dan ayat 34, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu dari rumahnya. Bukan menjadikan kesempatan makan-makan di
gereja itu, tetapi justru dianjurkan oleh Paulus makan dulu dari rumah supaya apa? Di gereja seperlunya. Kenapa? Supaya kita bisa mendahulukan orang lain. Supaya kita bisa praktek kasihnya Kristus. Kasih Kristus, kasih yang berkorban. Kasih Kristus, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih, buat rahmat-Mu. Buat hari yang baru, kami bangun dalam keadaan sehat. Sungguh ini adalah rahmat Tuhan. Dan biarlah kami menjalani hidup sepanjang hari ini seturut dengan rencana-rencana-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu, kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Kami menghayati kembali makna perjamuan kudus, perjamuannya Tuhan. Baik perjamuan suci maupun juga perjamuan kasih yang setiap kali dibuat dalam acara-acara gereja. Kami memaknai dengan pengorbanan Kristus, kami memaknai dengan berbagi kasih yang nyata kepada sesama, kepada antar jemaat. Tuhan, ajar kami nyatakan ini dalam kehidupan kami. Pimpin setiap rumah tangga dalam kelimpahan yang daripada Tuhan, supaya yang memiliki kelebihan mencukupkan yang berkekurangan seperti kata firman-Mu. Kami ingin setiap kami berkelebihan berkelimpahan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tetapi kami juga mau berbagi walaupun kami hanya ada kecukupan. Tidak menghalangi kami untuk berbagi. Karena Tuhan berjanji memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu. Hari ini kami menghayati kembali melalui renungan pagi ini. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja Tuhan, berkati gembala sidang, wakil gembala, para pengurus Tuhan, para aktivis yang melayani gereja Tuhan, melayani ibadah-ibadah, berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan pelayanan mereka dalam pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga setiap pelayanan sungguh menjadi berkat bagi umat Tuhan, bertumbuh dalam iman percaya, menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Berkati setiap jemaat, keluarga, umat-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk program kegiatan nanti malam, ada doa malam dan juga Bible study. Tuhan, Engkau melawat hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajarannya hari ini, Yesus dan hukum sumpah, supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran-Mu dan kami tidak salah dalam bersikap tentang janji dan sumpah. Beri kesehatan semua supaya dapat mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.